entah itu untuk membangun tempat ibadah Anda atau apapun. Kalau memang ini ada kecaman-kecaman atau larangan atau persekusi atau apapun itu intimidasi, ya lawan, jangan pernah takut. Kebebasan lu mau mati lu katanya. Ya Allah. Diberkati lewat channel Metanoia. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis, channel Metanoia. Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi saya nonton video ya. Di video tersebut ada seorang muslim yang keturunan dari wali ya, keturunan dari kiai. Saudara kita ini membela gereja-gereja yang ditutup ya. Tapi sebelum kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, hadirat urapan kuasa-Mu bekerja atas kami, pimpin lidah mulut bibir hamba-Mu untuk tidak menghujat menista, untuk tidak memojokkan siapapun. Biarlah tujuan hamba-Mu untuk menampilkan video ini supaya NKRI tetap bersatu, rakyat Indonesia tetap bersatu, tidak saling benci satu sama lain, sehingga kami boleh menyembah Tuhan dengan bebas dan mereka pun menyembah Allahnya dengan bebas. Karena semua agama di Indonesia dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita langsung tonton aja videonya ya. Ini seorang anak pemuka agama yang cukup disegani lah ya. Kita tonton videonya bagaimana dia membela gereja. Dia katakan, kalau ada yang menutup-nutup gereja, lawan saja. Gitu, kira-kira gitu ya. Saya mau dibunuh orang Aceh. Gitu. Kira-kira gitu ya. Coba kita lanjutkan ya ini. Ya, tema malam ini kita akan membahas masalah tempat ibadah umat Kristen. Ya, dipersulit itu karena sesat. Ini banyak terjadi di daerah-daerah, saudara. Di daerah-daerah yang pembangunan untuk masalah membangun gereja ini juga, wah, ini Menteri Agama ini kerjanya ngapain coba ya. Dan satu sisi juga ada berita bahwa di Masjidil Aqsa ya, ini juga saat ini sedang ribut payah ya, lempar-lemparan batu, ada pergerakan-pergerakan ribut antara simpatisan dari Palestina sama Israel. Di sana sedang perang terus ini di Masjidil Aqsa. Coba mulai dari situ, kenapa kita ini sebagai warga Indonesia yang berasaskan Pancasila, keberagaman beragama, kenapa tidak menengok di sana ya? Di sana itu perang-perang loh, sampai perang, sampai bom-boman, tembak-tembakan, lempar-lemparan batu, bantai-bantaian, dan masalah melukai itu paling ringan ya, membunuh bahkan. Membunuh, membantai, ini sudah menjadi visi dan misi kelompok-kelompok mereka itu ya. Sedangkan satu sisi di Indonesia ini orang masih suka mempeributkan untuk masalah keyakinan. Entah ini keyakinannya apa ini, gue juga bingung, gue keyakinannya apa ya. Kalian juga keyakinannya apa juga pada bingung aslinya. Karena selama ini Anda yang menggadang-gadang ini ya, sebagai umat yang beragama ini, kadang-kadang beragama hanya untuk diri Anda sendiri, bukan untuk Tuhanmu. Benar nggak? Ada seandainya orang bertuhan ngakunya nggak tahu ada bertuhan atau enggak. Karena semua yang Anda lakukan ini seperti orang-orang yang tidak bertuhan ya. Jadi satu sisi Masjidil Aqsa ini sedang diserang ya, rebutan, ribut, lempar-lemparan, bom-boman, tembak-tembakan antara Palestina dengan Israel ya.
Satu sisi Indonesia hanya masalah tempat ibadah. Kenapa tempat ibadah umat Kristen ini dipersulit? Karena menyesatkan. Karena menyesatkan, ya. Karena ya menyesatkan itu. Jadi saya ada beberapa dari rekan-rekan yang di luar negeri, bahkan saya kumpulkan masukan-masukan, terus beberapa orang yang ada di daerah dan di Indonesia ini sangat mengeluhkan, dan ini nyaris tidak ada yang menyuarakan, tidak ada yang menyampaikan. Jadi kalau seandainya ada teman-teman lain begitu japrian gitu sama ustadz atau habib atau ulama, mungkin kalau suruh menyampaikan untuk masalah keluhan-keluhan umat-umat itu, umat-umat yang katanya menyesatkan itu, umat Kristen itu, ini seolah-olah ini kiai habibnya, ulamanya ini mungkin saja akan mendapatkan serangan seperti Masjidil Aqsa diserang. Makanya saya juga bingung saya harus ngomong apa, tapi perlu di sini saya harus sedikit memberikan pandangan yang menurut saya, ya, bukan menurut Anda, karena kalau saya ini kan orang bodoh, ya. Menurut pandangan saya, ya, sementara saya ngikutin Anda dulu bahwa pembangunan tempat ibadah di daerah-daerah di luar sana yang keterkaitan dengan umat Kristen ini dipersulit, ya. Dipersulit, bahkan yang sudah menjadi bangunan aja pengen dibongkar, ada yang seperti itu, ya, keluhan-keluhan dari daerah-daerah ini. Karena alasannya apa? Ya, Kristen itu menyesatkan, seperti itu, ya, kira-kira. tetapi kita harus jelas gitu loh, ini kesesatannya ini di mana gitu. Ya, kita ini kan orang bertuhan nih. Bertuhan apa beragama, ya? Bro, Anda ini bertuhan apa beragama sih? Saya juga bingung kadang-kadang. Soalnya agama banyak sekali. Cuma kaum Kapel yang nggak paham narasi Gus Arya. Kata siapa ini? Wah, ini dari saudara Senopati ternyata. Ya, jadi malam ini tema judulnya adalah kenapa gereja atau umat Kristen ini untuk mendirikan bangunan tempat ibadah ini dipersulit karena menyesatkan. Karena menyesatkan, ya. Ya. Ini juga sekaligus kritik tembakan langsung buat Menak nih, Menak Yakut Thomas ini, supaya ini juga menjadi atensi, dan ini masih terjadi di 2022 ini, masih terjadi hal-hal yang seperti itu, pemahaman yang seperti itu, dan saya rasa ini sangat membingungkan. Ini yang sesatnya orang yang berpikir ini yang menyesatkan adalah mereka yang mau bangun gereja. Saya bingung katanya, ya. Saya bingung kadang-kadang berpikir. Ini kalau seandainya saya menyuarakan, ya, yang meminta saya untuk menyuarakan pun ada di sini, ya. Ada orangnya juga nonton di sini. Cuman kalau saya suarakan Bapak Ibu, kira-kira saya ini bakal dimusuhin nggak sama umat saya sendiri? Dimusuhin nggak ini kira-kira saya? Ya, di-share aja dibagikan aja, di-share supaya Pak Menteri juga biar dengar juga ini keluhan-keluhan dari masyarakat Indonesia, ya, dari beberapa umat yang katanya sesat, yang ingin mendirikan gereja. Kenapa dipersulit untuk mendirikan gereja? Izinnya dipersulit karena menyesatkan katanya. Dari Harza Sam, kata ulama, masa gereja dijaga, ulamanya nggak gimana, tanggapan Gus? Ini tidak tahu tuh yang jaga gereja siapa yang jaga gereja. Banser ya pasti, ya. Banser emang kelakuannya kayak begitu, kok kebiasaan. Senopati, salut sama Bali, tempat ibadah berjajar meskipun beda agama. Iya. Prajurit Hanasin katanya, dia komentar, umbrus ngoceh. Iya, Arya ini ngumbrus yang ngoceh. Kata siapa nih, Al-Khususyah, bangun gereja sudah dari sejak saya kecil, udah ada Gus, kenapa bilang sesat kok sekarang? Iya, di sini makanya saya kasih judul pembangunan
tempat ibadah orang Kristen. Kenapa dipersulit? Karena sesat. Ini temanya, ini udah ditulis di sini kan, udah jelas ya. Jangan komplain sama saya dong. Dari Amai, untung di Kalimantan toleran jadi mau buat gereja nggak dipersulit atau tempat ibadah lainnya, bersyukur hidup saling menghargai. Ya, kenapa kok dipersulit? Kan negara kita 5 agama, ya nggak tahu. Ya kan karena sesat itu kan, sesat. Karena sesat. Jadi kenapa orang Kristen ini mau bangun gereja ini kok dipersulit kadang-kadang nih, ya? Mungkin di pemerintah ini mempersulit enggak ya? Ada tuh juga saya. Makanya saya mau ngomong di sini. Entah dipersulit di pemerintah atau dipersulitnya kepada kalangan sekitar. Saya tidak tahu nih. Yang mempersulit ini pemerintah untuk izinnya atau warga setempatnya yang tidak mengizinkan untuk pembangunan izin tempat ibadah. Saya juga nggak tahu. Karena yang saya dengar sih, kenapa sih dilarang? Kenapa tidak diizinkan untuk membangun gereja di sana? Karena menyesatkan. Jawabannya seperti itu. Waspada warga NU Banser, jaga jadi banker RT Elonia apa maning nih, masya Allah. Daerah Gus bersyukur dibantu Malang sini umat beragama hidup rukun. Masa iya. Oh Gus Arya, kalau pendapat orang nahwa apa ini? Agama Kristen itu sesat, kenapa kok disalahkan oleh pemerintah? Gus nggak tahu saya. Wedi imane goyah kuwi Gus sing nglarang. Oh ngono ya. Iya. Ya saya baru mulai ini. Ya tak Gus. Iya, ya sudah percaya sama saya. Wis to manut karo aku penak-penak. Wis to. Penak manut karo aku. Manut to. Perda iku Gus. Oh, perda. Oh. Coba teman-teman yang dengar di tempat Anda masing-masing, di daerah Anda masing-masing, pembangunan tempat ibadah ya, khususnya umat Kristen atau bangun gereja, yang mempersulit adalah warga setempatnya atau perizinannya. Tolong dijawab komentar, saya butuh masukan di sini. Soalnya yang saya dengar bangun gereja itu sesat saudara. Piye jal wis to. Coba masukannya. Yang melarang itu adalah perizinannya ya, secara birokrasinya, atau warganya yang melarang. Riki Cung, pemerintahnya bikin peraturannya yang mempersulit, jadi warga juga mematuhi peraturan pemerintah. Coba gitu, ada yang seperti itu ya. Oh, karena bangun gereja itu kali ya, karena sesat itu kali ya. Gadis cantik 9 tahun, dia berkomentar, gereja menyesatkan Om. Kalau tempat hiburan nggak sesat Om, yang penting setoran lancar Om. Oh gitu, oke, masuk akal, boleh. Oke, coba sebentar, ini ada dari Beni Mailana. Komentarnya, bukan masalah menyesatkan sih, kalau di tempat saya umatnya mana? Di lingkungan saya radius 1 km aja nggak ada. Oke. Oke, terus Romi Sitanggang, yang melarang itu karena para kadrun Gus, dari Romi Sitanggang. Oh gitu. Matius Entes ini berkomentar, agama di kita ini datang dari luar semuanya. Beragama berarti beriman, dan beriman berarti bermoral. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Gus, lanjutkan. Iya, makanya saya mau lanjutkan dulu ini. Yang baru gabung dibagikan aja ya. Di daerah saya tidak ada yang melarang pembangunan gereja, rukun-rukun saja. Oke, ada Gus. Oke, coba Anda di sini komentar, apakah ada di tempat saudara, di tempat Anda, pembangunan untuk gereja ini tidak diperbolehkan atau dipersulit atau apa? Coba sampaikan di sini. Karena mau dibikin khalifah, kata Roma Irama. Oh iya. Oke Bang Haji, siap. Yang melarang itu ya, siapapun tidak boleh melarang membangun tempat ibadah, kata Abra Jogja ya. Ada Gus, ada di mana? Yang mempersulit itu lingkungan yang sudah tersesatkan oleh katu.
Iya, iya, iya. Roni, edukasinya tidak bermutu. Siap, terima kasih. Kalau tidak bermutu jangan ditonton ya. Tidak ada Gus, iya. Ayo, coba ada komentar barangkali nemu di tempat Anda apakah ada larangan untuk pembangunan atau dipersulit untuk membangun tempat atau gereja ya, tempat ibadah untuk umat Kristen ya. Coba komentar di sini. Ricky Chung, peraturan pemerintah harus minta tanda tangan warga. Kalau warganya kayak FPI ya susah lah orang dapat izin. Oh gitu, oke. Lamongan aman, oke, siap. Ini dari Modern Express. Bahas apa tuh dus bahas mbahmu. Kata Roni Sitanggang di daerah Cilegon Gus. Oh di Cilegon ya, oke Cilegon. Kalau yang rame kemarin ya di Cilegon ya, oke, safe. Di daerah Menganti Gresik, warga melarang melakukan kegiatan ibadah. Menganti Gresik, oh iya, oke, saya safe ya. Papua aman, mayoritas Kristen Gus dari Devi Dev, oke. Tempatku masjid gereja saling berdekatan. Tidak masalah Gus, kami damai-damai aja Gus. Oke, safe. Ada Gus di Cilegon, oke Cilegon ya, safe. Cilegon, oke. Tidak boleh melarang membangun tempat ibadah siapapun itu, oke. Ayo terus kasih masukan saya di sini. Karena kok banyak sekali gitu loh. Brebes aman Gus, Kristen tapi apik Gus bermasyarakat, oke. Tempat saya Lampung aman Gus, kita saling menghormati, oke. Tergantung kesepakatan warga lah, kalaupun tidak diizinkan nggak harus dikaitkan, oke. Indramayu aman Gus, siap. Mungkin takut ada jin kafir Gus, oh iya, oke. Puji syukur kami di Kabupaten Landak Kalbar toleransinya sangat baik antara Muslim, oke, alhamdulillah ya. Terus ada lagi di mana? Keberadaan tempat ibadah itu idealnya ya harus ada umatnya. Saya di Pandeglang dulu juga ada bekas Belanda, tapi yang nggak kepake cuma diisi kelawar umat Kristen lain, aliran nggak bisa dipakai bareng. Oh gitu, oke. Terus minta pemerintah memperbaiki perdanya Gus. Oh iya, oke. Ya kalau kayak di Aceh ya sudah susah karena perdanya berbeda. Kalau di Aceh ini kan menggunakan perdanya perda syariah ya. Ada jin kadrun Gus yang mempersulit. Oh, oke. Iya, yang melarang harus belajar lagi ya. Oke, saudara. Kenapa malam ini tuh saya kasih judul itu? Soalnya apa? Kok hari ini masih miris? Di Indonesia ini kok miris? Apa biar kayak seperti Masjid Al-Aqsa ya? Ya, antara Palestina dan Israel perang gitu ya. Hanya masalah berbicara ya Allah. Ya. Kok masih ada hari gini orang membicarakan tentang keyakinan, lalu karena berbeda keyakinan kok dipersulit hanya gara-gara beda keyakinan. Coba, setidaknya harusnya kita sebagai orang, kita sebagai manusia kan harusnya saling menghormati. Sebetulnya ketika ada orang yang bilang bangun gereja itu jangan dikasih izin karena sesat, yang sesat itu adalah otak-otak kalian yang berpikir seperti itu, terlalu munafik dan terlalu kerdil. Apa urusannya? Apakah yang dibangun gerejanya itu tanah mbahmu? Gitu loh. Kalau Anda teriak-teriak kayak begitu tuh boleh-boleh saja kalau seandainya tanah yang dibangun untuk gereja tersebut itu adalah tanah warisan mbahmu, itu tidak masalah. Yang sesat bukan pembangunannya. Tempat bangun ibadah itu untuk apa? Buat ibadah. Coba bayangkan ketika kita seandainya orang yang beragama Muslim, tiba-tiba kita ingin bangun di tempat yang mayoritasnya agamanya Hindu, contohnya nih di Bali, kita membangun masjid ini.
atau bangun musola ini dipersulit sama mereka. Coba, apa perasaanmu? Apakah nggak siap jihad? Coba bayangin. Otakmu ini kadang-kadang jihad aja tapi nggak ngerti makna jihad. Ya. Sama halnya apa yang dilakukan oleh saudara kita ketika seandainya mereka membangun tempat ibadah untuk keyakinan mereka, kita larang-larang. Apalagi kalau ada aturan perda ya seperti itu ya, saya rasa ini aturan perda yang sangat konyol sekali. Ini peraturan perda seperti itu harus dibubarkan. Harus dibubarkan, harus direvisi itu. Harus diganti itu aturan perdanya itu. Nggak jelas aturan seperti itu. Ini kan Pancasila. Ya. Ini BPIP kemana? Ya kayak begini BPIP kemana ini? Ini loh menyangkut perda ya, menyangkut undang-undang ya, menyangkut Pancasila. Ini negara-negara Pancasila. Masa orang pengen mendirikan tempat ibadah saja kok tidak bisa? Katanya kebebasan, katanya keberagaman beragama. Ayo. Jadi yang sesat itu bukan orang-orang yang membangun tempat ibadah buat mereka, entah mereka membangun gereja atau kuil atau apapun itu. Yang sesat itu adalah pemikiran Anda, otak Anda. Ya. Otak Anda ini orang kadrun-kadrun seperti itu, masya Allah. Padahal tidak ada kaitannya loh, mereka mau bangun gereja atau enggak ya, bangun masjid atau bangun segede apapun, sekecil apapun, tidak ada urusannya. Tidak ada ngaruhnya sama kita. Tidak ada ngaruh-ngaruhnya. Ya. Urusan agama, urusan kita sama Allah. Ya. Urusan kita sama Tuhan yang Maha Esa nanti pertanggungjawaban kelak. Ngaco orang-orang seperti itu. Guys, pembahasan kali ini tepi jurang. Ya, memang ketika saya ngomong kayak begini pasti banyak yang menyudutkan saya, salah. Tapi memang ini perlu dibahas sekali-kali. Ya, makanya terima kasih yang ngasih masukan saya. Ini aturan perda. Ini perda, kalau memang ada aturan perda yang melarang untuk pembangunan tempat ibadah non Muslim ataupun non Kristen ataupun non Hindu ataupun apapun itu, ini salah. Ini aturan perdanya menyesatkan ini. Ini negara-negara Pancasila yang sudah universal secara syariat. Secara syariatnya ini universal, syariatnya Islam, syariatnya Kristen, syariatnya Hindu, syariatnya Buddha. Ya. Ini penting loh. Oh, ini ngaco, ada orang bangun. Ya di Cilegon itu juga rame ya, saya pernah sempat dengar itu kemarin itu. Ini di Cilegon juga rame untuk masalah gereja ini. Kok bisa segitunya gitu? Ini orang-orang makhluk-makhluk ini nih, mereka ini duduk tangan Tuhan atau wakil Tuhan gitu loh. Gila, benar ini. Ini gak masuk akal orang-orang yang seperti ini. Saya kadang-kadang berpikir, kok angker sekali ya. Ini yang salah agama saya yang salah atau pemeluknya? Kalau agama tidak mungkin salah. Kalau agama tidak mungkin salah, karena agama itu adalah kebenaran. Islam itu adalah keselamatan. Jadi saya menjadi orang Muslim ya, saya beragama Islam ini karena ingin selamat gitu loh. Ini keyakinan saya, dan kami di sini fan-fan saja untuk bangun musola setiap RT. Ya. Tapi kalau ada orang yang berpikir bahwa jangan ada gereja lagi di kampung kita, di daerah kita, jangan sampai ada gereja. Ini loh yang jadi masalah, karena dianggap sesat. Orang non Muslim ini dianggap sesat. Yang sesat ini pemahaman umat Islam atau bagaimana gitu loh. Ataukah mengutip-ngutip ayat-ayat lagi tentang surah Al-Kafirun. Padahal dalam surah Al-Kafirun juga inti daripada inti tauhidnya adalah yang disampaikan tentang lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kan tidak ada kan sebuah agama memerintahkan bahwa musuhilah agama orang lain gitu. Ayo kita ajak perang agama lain. Ada tidak seperti itu kira-kira? Ya. Waduh, kalau ada pemahaman seperti itu guys, masya Allah. Ya. Saya berharap untuk saudara-saudaraku yang beragama apapun, perjuangkan Anda punya niat, perjuangkan Anda punya
niat untuk ibadah, entah itu untuk membangun tempat ibadah Anda atau apapun. Kalau memang ini ada kecaman-kecaman atau larangan atau persekusi atau apapun itu intimidasi, ya lawan, jangan pernah takut. Ya, ingat Pancasila ini katanya sakti. Ya. Pancasila katanya sakti, gunakan Pancasila untuk menjadi rompi Anda supaya Anda tidak tembus, ya. Anda akan mendapatkan rompi yang anti tembus soalnya. Pakai itu Pancasila, gunakan itu hak. Gunakan hak Anda sebagai umat, entah itu umat apapun, entah umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha. Ini kalau seandainya ada orang-orang yang melarang, saya yakin kelompok-kelompok ini satu sama. Mereka tidak memahami Pancasila, mereka orang yang tidak memahami kebinekaan. Ya, mereka ini ya orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Dan saya orang Muslim, saya orang Islam, saya tidak setuju. Ya, Indonesia sudah cukup memberikan kebebasan untuk beribadah. Indonesia sudah cukup untuk memberikan kita memperjuangkan menegakkan syariat setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, seagung-agungnya. Ya. Ini sudah cukup saya rasa. Jangan pernah dimunafikkan itu. Kami KZ, kok Anda yang ruwet? Nggak tahu ada apa ini, kok pada ribut. Andi, ini ada komentar, daripada ngoceh kamu lebih baik kamu bersedekah, beramal, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kamu NKRI. Buktikan ngoceh bikin mulut tambah lebar. Waduh, Andi, begini Andi ya, kamu kan bilang aku ini daripada ngoceh-ngoceh lebih baik bersedekah, lebih baik beramal. Kami itu diajarkan ketika bersedekah itu nggak boleh dilihat, memberikan tangan yang kanan, kiri jangan sampai dilihat oleh tangan kiri. Ya, kami ini kelompok-kelompok yang memang menjalankan ajaran-ajaran yang insya Allah baik, tidak sombong seperti apa yang menjadi karakter sifatnya iblis. Kami itu nggak seperti kalian yang sholatnya dibikin ria, sholatnya sampai salah rakaatnya, ya kan? Sampai salah rukuknya, ya. Ngaji sampai di Malioboro supaya terlihat mulia, dipamer-pamerkan di jalan-jalan. Kami itu kelompok-kelompok yang bukan seperti itu. Kami ini bukan kelompok-kelompok yang ria. Untuk masalah sedekah, amal, nggak perlu kamu tuh ajarkan kepada kami, Andi. Kamu kok ruwet banget pikiran kamu. Lalu kita itu harus sedekah gitu. Saya sedang sedekah nih. Gue bagi-bagi ini. Enggak. Kami bukan orang-orang seperti itu. Orang yang menyombongkan diri. Gue pengen sedekah nih bro. Gue sedekah bro. Enggak. Kami bukan orang-orang sombong. Orang-orang yang riya. Karena riya dan sombong ini adalah karakter iblis. Enggak seperti itu Andi. Kamu salah lagi setiap komentar, ngaco aja. Komentar kok salah mulu. Adrun ini kalau komentar ini bener-bener nggak masuk akal gitu. Masa ya suruh sodakoh kita? Suruh beramal. Hidupnya Kadrun itu mengeruwet sekali. Entah dia ini terbuat dari tanah apa dulu, tanah sengketa atau apa gitu. Drun, gumun saya sama kamu. Ya. Sholat dipamer-pamerin, biar kelihatan Islami. Pakai gamis yang betek-betek, padahal ngaji ora tahu, kayak Sugidur ngono kae. Ya guru ora duwe, mondok ora tahu. Ngaji di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan. Ini sebetulnya kelompok-kelompok yang angkuh, yang munafik, kelompok-kelompok yang sombong. Coba beragama itu yang waras, pakai akal.
Kalau kamu beragama nggak pakai akal, ya jadinya kayak kadrun. Komentar aja salah. Apalagi menjalankan kehidupan sehari-hari. Saya yakin kadrun itu tidak bermasyarakat hidupnya. Karena susah beradaptasi. Ya. Jadi teman-teman, saya membenarkan ketika ada orang saudara kita yang berbeda agama mau membangun tempat ibadah, loh tempat ibadah itu kan tujuannya baik, sama halnya kita membangun musola, sama halnya kita membangun masjid, kita membangun majelis, tempatnya kan baik, ya, tujuannya kan baik. Jangan ada larang-larangan kayak begitu. Kalau memang ada yang melarang dan itu kebentur dengan aturan perda, itu aturan perdanya yang sesat, bukan disesatkan, aturan perdanya yang sesat. Contoh ini kayak Aceh itu kan perdanya memang perda syariah ya. Itu pun saya juga menilai kalau Aceh ini juga aturannya aduh. Ya tapi ya begitulah ya Aceh ya. Tapi mudah-mudahan di luar Aceh juga untuk menjalankan, untuk melakukan pembangunan ibadah, semuanya tidak ada yang ini ya, tidak ada terkendala ya. Walaupun ini ada beberapa keluhan-keluhan di sini saya sampaikan. Teman-teman saya support semua kalau ada membangun gereja atau apapun, diperjuangkan saja. Kalau ada yang menghalang-halangi, jangan takut, jangan takut. Kata si Andi, guys, tak bacain ya. Apa hasilnya buat kamu ngoceh tiap hari? Yang aku nggak suka kamu ini bikin keruh suasana. Mana suasana yang bikin keruh? Netizen, emang kalau saya live di sini bikin keruh ya? Coba netizen, teman-teman coba tolong dijawab. Saya ini bikin keruh nggak sih? Kalau saya live coba. Ini yang keruh ini menurut saya atau kadrun yang keruh? Coba jawab. Jadi lucu. Enggak Gus, enggak kok. Enggak tuh. Enggak. Tuh. Bikin keruh kadrun Gus. Oh tidak di sini. Tuh enggak. Enggak tuh. Oh. Kata Abdan Almat keruh katanya. Oh cuman si ini aja, si Abdan aja ini. Yang bikin keruh itu ya kadrun dulu kan, malah gitu. Yang bikin keruh kadrun. Masa aku salah sih ngomong kayak begini? Biasa itu masih kadrun Gus yang sesat. Iya makanya ini bukan agamanya yang sesat, pemikiran kadrun yang sesat. Kata si kami kasih, lo rasis sebutin Aceh terus mau mati lo ya? Enggak, saya itu menceritakan bahwa perda Aceh itu kan menggunakan perda syariah. Lah yang belum jangan ikut-ikutan seperti Aceh, jangan ikut-ikutan kayak Aceh ya. Tetap Indonesia. Jangan ikut-ikutan seperti Aceh ya. Ini ngopo tuh kok tukaran? Ya Allah. Bikin damai, sangat mencerdaskan agar kita selalu waras. Loh mencerdaskan kok bikin keruh gimana? Coba kasih tahu saya teman-teman, kalau saya menyesatkan saya tak tutup live-nya ini. Bikin adem kok, alhamdulillah aku bikin adem kok. Iya. Loh ngene-ngene iki sing ngomong ki anak kiai bangenamu, Dik. Ngene-ngene iki sing ngomong ki anak kiai. Ya kampung. Lanjut gitu, lo saya ngomong ke anak kiai ngene-ngene iki panganakmu Gus lo ya, lo wali iki ngene-ngene panganakmu wis to manut karo aku penak-penak. Penak manut karo aku. Jangan Gus, aku selalu mengikuti. Iya siap. Aceh mau merdeka sendiri, Aceh belum merdeka tsunami.
Ojo ngomong nekene kok dipikir Sarah. Udah nggak usah bawa Aceh. Cukuplah Aceh ya, yang lain jangan. Yang lain jangan. Kasihan Gus, saudara umat Kristen setiap ibadah merasa khawatir. Mulai saat ini jangan khawatir teman-teman. Ya, itu sudah menjadi tugasnya pemerintah untuk mengayomi, untuk melindungi. Ya, kebebasan beribadah harus tetap dilakukan setegak-tegaknya tanpa ada intimidasi dari pihak manapun, intervensi dari pihak manapun. Kalau seandainya ada intervensi atau ancaman dari pihak luar, tandain, berarti mereka adalah kadrun, sudah kadrun. Tidak boleh, tidak boleh. Mengejek saja sesembahan agama lain, ibadah orang lain, temannya orang lain, itu saja hanya orang lain, itu saja tidak boleh. Apalagi melarang untuk mendirikan tempat ibadahnya. Itu dalam surah Al-An'am ayat 108 di Al-Quran ya, silakan dibuka. Tak boleh, nggak boleh. Kebebasan lu mau mati lu katanya. Ya Allah, ya kamu tega banget sih nyumpahin aku mati sih. Siapa itu? KJ, caper kamu itu ya. Nggak boleh, jangan takut. Perjuangkan apa yang benar menurut Anda, perjuangkan. Jangan pernah takut, jangan pernah kendor. Aceh kalau tsunami Malaysia nggak mau tolong lagi, biar aja warga kelaparan, sombong banget Aceh. Oh gitu ya, jangan ngomongin Aceh, ngawur. Tapi malah itu Sarah dipikir. Si Andi mau dibotakin juga kayaknya. Iya. Ya, pokoknya saya suarakan teman-teman. Mulai detik ini Anda jangan pernah takut. Ketika Anda ingin membangun tempat ibadah yang Anda yakini, jangan takut. Ini Indonesia bro. Ini Indonesia. Jangan pernah takut. Jadi semangat. Kalau saya sudah ngomong seperti ini, apalagi yang ngomong seorang wali begini, yang kewaliannya sudah tidak bisa dimungkiri lagi kan? Sudah. Yakin. Kalau saya katakan selamat selamat. Sudah selamat. Ya. Tapi jangan takut. Ini Pancasila. Asas yang kita yakini adalah Pancasila dalam bernegara, ya. Jadi apapun agama Anda mendapatkan hak yang sama. Juga sama halnya ketika nanti saya bangun musola atau tempat ibadah saya di Bali yang bermayoritas Hindu, atau saya bangun di Manado yang mayoritasnya Kristen atau Katolik, izinkan saya untuk membangun di sana. Bila perlu, ayo rasa toleransi, bantuin kayak nyemen kayak ngecat kayak ngacemen kayak gitu dong. Tunjukkan, tidak apa-apa, itu bagus. Kata si KJ, ini orang pemikiran sesat. Astagfirullahaladzim, saya sesat guys. Gara-gara saya ngomong kayak begini sesat. Iki saya ngomong anak kiai, iki saya ngomong cucu nabi loh. Lo gimana sih? Kebebasan ada yang ngatur Drun, betul Pak Mus. Iki saya ngomong anak kiai gini-gini, kualat kayak gelem. Tantang debat Gus, walah debat sama kadrun yang ngetek ke waktu Pak. Ada yang komentar namanya si Dinda katanya. Jelas bikin keruh Gus, lu ngaku muslim tapi ucapan dan pemikiran lu benci syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apakah selama ini saya pernah membenci syariat Islam? Teman-teman tolong dijawab. Saya itu juga menjalankan syariat Islam. Dinda, Masya Allah Dinda. Ketika saya bernarasi untuk memberikan kebebasan, hak kebebasan kepada saudara kita yang beragama non-muslim, bukan berarti saya memusuhi syariat Islam. Kalau
paham tidak sih? Kamu paham nggak? Enggak. Oh pantesan goblok drun. Wah ayu-ayu kok goblok. Lucu sekali kamu itu. Ini apa sih gitu lah? Apakah saya ngomong seperti ini keluar daripada syariat Islam? Apakah saya ngomong begini nih terus memusuhi syariat Islam? Ini gendeng. Kalau saya paham Gus, terima kasih Mbak Eni. Iki katrum ki. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kan ada yang bilang kamu sesat, kata si Andi. Itu yang ku bilang bikin keruh suasana. Coba sesat saya di mana? Ada yang bisa jawab nggak kesesatan saya di mana? Apakah karena saya menyampaikan seperti ini, teman-teman yang beragama non Muslim, kalau ada yang melarang Anda ingin membangun tempat ibadah, jangan takut ya, urus perizinannya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawal, untuk mengayomi, untuk memberikan izin. Ini negara-negara Pancasila. Apakah saya ngomong kayak begini sesat? Tunjukkan kalau bisa bangun masjid, anak masjid kayak Gus Nur Gus. Astagfirullahaladzim. Saya bukan Fir'aun. Saya bukan Fir'aun. Saya banyak bangun musola, saya banyak bantu masjid, saya banyak yatim piatu, saya nggak seperti Fir'aun yang sombong seperti itu. Ya, itu adalah perbuatan-perbuatan riya, saudaraku. Orang pamer, bangun masjid, bangun musola, ini kan perbuatan riya. Dalam Islam kan sudah diajarkan. Kenapa kamu malah riya, kamu pamer-pamer? Dan kamu ikut menyombongkan kesombongan orang lain. Sesat tidak kamu kayak begini? Sesat. Sesuai tidak ajaran Islam? Tidak sesuai ajaran Islam. Bentuk apapun itu riya, kesombongan adalah perbuatan yang tidak baik. Loh, giliran tak balikin kayak begini, kamu marah-marah gak jelas. Kita orang nih ya, karena Anda aja tanya ya, kita orang ini biasa bantu masjid, bangun musola, bangun pondok, beramal soleh. Sombong. Kadrun. Tapi kalau sombong sama orang sombong nggak apa-apa ya. Tapi masa iya saya harus kayak Gus Nur gitu loh, bantu bangun musola, bangun masjid, 1000 masjid kita bantu. Masa kita harus pamer-pamerin? Itu namanya riya. Itu namanya kesombongan. Kesombongan adalah sifat dan karakternya iblis. Makanya iblis itu dibuang dari surga dan diturunkan di bumi, dan akhirnya dia menjelma jadi manusia. Manusia itu namanya kadrun. Nah, itulah dia. Karena tersusupi paham-paham iblis. Ya. Jangan hanya Allah yang tahu betul. Ini kadrun kalau dikasih pemahaman susah betul, Masya Allah. Aku ini bingung. Kesombongan dipamerkan, sholat pamer di tempat demo, ngaji dipamerkan di jalan raya di Malioboro. Aku ini kadang-kadang iki asal ini ajaran Islam apa ajaran apa tuh? Aku ki Islam, tapi dulu guruku abahku ora tau ngajari ngono kuwi. Dulu ada cerita sahabat Rasulullah ketika ingin pamer, ketika membaca Al-Quran saja, tidak ada ayat-ayat yang lebih indah, tidak ada bacaan yang lebih indah kecuali adalah Al-Quran, saudara. Sahabat Rasulullah itu ngaji, tujuannya apa? Itu orang-orang kafir itu biar pada dengar bahwa gua ini pinter ngaji, gua ini pandai membacakan firman-firman Allah, kata sahabat Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Jangan, takut mengganggu mereka yang sedang beristirahat, takut mengganggu mereka yang sedang tidur.
Tetapi sahabat Rasulullah, gak apa-apa ya Rasulullah, saya akan ngaji, tetap saya akan bacakan dengan keras, dengan lantang. Wah. Tetapi akhirnya ketika itu dilakukan, sahabat Rasulullah akhirnya disamperin oleh para kaum kafir, dipukulin, dihujam, dibikin banyak, saudara. Lalu habis itu datanglah sahabat Rasulullah dan ketemu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aduh saya sakit ya Rasulullah, saya dipukulin ya Rasulullah. Tetapi saya tidak akan kapok ya Rasulullah atas kecintaan saya sama Allah sebagai sang pencipta ya Allah. Ya Rasulullah, saya akan lakukan lagi. Dengan tersenyum Rasulullah bilang, karena saya sudah bilang, tidak boleh sahabat, tidak boleh. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Itu juga wujud riya, itu juga wujud sombong. Orang ibadah itu juga ibadah, orang tidur itu juga ibadah, sama. Makanya kalau puasa, kalau kamu sedang puasa, kamu sudah puasanya ibadah, habis itu kamu begadang sampai pagi, habis sholat subuh kamu tidur, habis tidur bangun-bangun kamu maghrib terus buka puasa, wah pahalanya 2 itu. Puasanya dapat ibadah, tidurnya juga ibadah, 2. Tapi nggak bener ya, nggak seperti itu. Jadi gitu drone, iya angel kak. Lama kamu kok mamerin. Kami kaji Gus Arya baik menghargai perbedaan siap. Drone ini kok malah kamu coba bisa nggak kayak Gus Nur, kamu bangun-bangun masjid, bangun-bangun musola, ngevlog, bangun masjid, bangun musola tujuannya juga cuma bantu. Apa dimiliki kan tidak? Itu hanya ria, ngevlog, masukin ke YouTube, dia bangun masjid, bangun musola, berdonasi ini itu, bagus. Cuman yang buruk adalah rianya, kesombongannya. Itu yang tidak bagus. Jadi nggak usah pamer deh. Ya. Kami kasih suruh naik Gus, berani berdebat, ayo nggak berani pasti itu. Kita bina masjid aja di Indonesia, emang siapa lu mau bina gereja di Indonesia? Sombong vs sombong, emang lu siapa mau urusin hidup muslim? Saya itu tidak membina gereja, saya ini orang muslim, saya ini juga orang Islam, tidak ingin membina gereja. Itu udah urusannya saudara-saudara kita yang beragama non muslim. Tujuan kami adalah di sini untuk memberikan tahu kepada kalian para kadrun dan kadrun yang berpikir bahwa gereja adalah sesat dan lain sebagainya. Ini sungguhlah anda ini orang-orang munafik. Anda yang menipu anda sendiri, diri anda sendiri, dan menipu Allah. Allah aja enggak. Allah itu menghendaki semua. Kamu percaya enggak sama Allah yang maha perkasa, yang maha sakti, yang maha segala-galanya? Kalau seandainya Allah saja menghendaki tidak ada gereja, tidak ada kuil, dan tidak ada tempat ibadah-ibadah lainnya selain Islam, selain tempat ibadahnya Islam, Allah sudah melulantakan itu semuanya. Allah sudah hancurkan semuanya. Kun fayakun, hancur. Hancur kalau Allah menghendaki. Kamu kok aduh sudah seperti menjadi tangan-tangannya Tuhan. Kamu sudah menjadi wakil Tuhan. Kamu sudah memiliki kunci surga. Ya. Ngaco kamu itu. Gak usah lah. Kamu gak usah berlagak jadi Tuhan. Kamu jadi manusia aja belum sempurna. Jauh dari kata-kata sempurna kalian ini. Tidak usah. Belajarlah, terus belajar. Ya. Saya itu nggak membina gereja, bukan, tidak ada maksud untuk membina gereja. Siapa yang membina gereja? Cuman saya kasih semangat. Ini negara Pancasila. Kalau itu membangun tempat ibadah Anda itu baik, saya pasti akan mendukung. Cuma mendukung kok, bukan menyuruh. Apalagi membina, drone. Picek matamu. Aneh kalian ini.
Watak kadrun keras, degil, sombong karena bertuhan hanya sebatas akal pikiran, bukan dengan rasa dan kasih sayang. Iya, betul Pak Adam. Kalau di dunia ini tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Kami KJ santai sajalah. Iya betul. Agus Purwanto, melindungi sesama Gus, betul. Sudahlah Gus, blokir aja kadrun, bikin ruwet, biarin saja, biarin. Banyak kok, sekali dua kali dia tidak menemukan saya, 3 kali sampai 10 kali dia nonton saya, akhir-akhirnya dia sudah mulai capek menghujat. Akhirnya iya betul juga ya, akhirnya begitu, sadar. Ya. Bahkan banyak kok, banyak sekali. Dari penghujat menjadi ikut membantu, ikut berjuang bareng, banyak sekali, ya sedikit, nggak puluhan, nggak ratusan, ribuan mungkin, ya sudah ribuan. Itu banyak orang yang akhirnya paham, orang menjadi nasionalis, orang tidak terlalu intoleran ya. Tuh, kata si kami KJ, Kristen agama sesat. Ya begitulah para kadrun itu ya. Gue mantan kadrun Gus, ya Briga, terima kasih. Ada mantan kadrun. Ya. Sudah kelihatan sekali kadrunnya mulai takbir. Kadrun itu Syiah atau Khawarij yang sesungguhnya Gus ya. Makanya mereka itu suka gampang sekali mengkafirkan, menyesatkan orang. Mereka suka gampang seperti itu karena ya kita semua sudah tahu lah. Ya nggak perlu saya jelaskan lagi ya, kita sudah sering kita menjelaskan. Ria apa nih? Ria bangun masjid tapi berguna untuk masyarakat daripada kamu bikin adu domba. Gak logika, ria ya ria, nggak boleh kok. Gimana sih turun nggak boleh. Kalau saya ini bukan adu domba, saya itu mencerahkan supaya kadrun ini pada sadar ya. Paula Cahyadi, Gus Arya orang yang nggak pernah menyombongkan amal perbuatan baiknya, Gus orang berakhlak. Enggak juga. Cuman saya itu beda sama kadrun. Saya itu adalah bukan orang yang gila dipuji. Saya itu bukan orang yang pengen dipanggil dipandang suci. Toh faktanya kalian suka mempermasalahkan gelar saya ya jawab enak. Saya itu cuman gus-gusan. Ya, gelar saya itu aja nggak pantas gitu. Banyak kiai-kiai saya disuruh duduk bareng aja malu sekarang. Kenapa? Ya saya adalah pawang kadrun. Jadi kalau saya seandainya diundang sama Gus Baha nih, saya pengen Gus Arya, ayo sini, disuruh sowan salah intinya ke Gus Baha. Saya suruh duduk bareng sama Gus Baha saja, saya merasa tidak pantas. Itulah saya orangnya. Dan saya tidak butuh dipuja-puja, terlihat suci, enggak, saya enggak mau. Saya tetap sampah ya sampah gitu loh. Saya itu orang yang biasa-biasa aja yang seperti itu. Bermusafir aja saya. Lebih enak dan lebih indah. Enggak seperti mereka yang sombong apa. Kita diajarkan bro enggak seperti itu. Kalau semuanya teman-teman, kalau kiai-kiai, gus-gus, para habib, para habaib semuanya itu bertingkah seperti saya, menyampaikan apa adanya begini bloto suko tanpa tingaling-aling kayak begini, kayak saya rasa kasihan. Nanti citranya menjadi sedikit buruk, nggak boleh. Biarkan kami saja yang ngomong di sini. Ya, nggak boleh. Kiai-kiai kami itu nggak boleh ngomong. Apalagi kiai-kiai NU tahu sendiri isinya gojekan, guyonan. Nggak boleh kayak ngikutin kadrun, nanggepin kadrun tuh nggak boleh. Biarkan saya yang tersesat sendiri aja lah demi kadrun. Ya,
Oke, sudah 57 menit. Saya rasa sudah cukup. Saya mau masuk ke TikTok. Ya, saya mau santai-santai di TikTok. Yang ingin naik di channel TikTok saya, silakan nanti mau interaksi, silakan di TikTok saja. Namanya Wali Medsos. Gus Arya Wali Medsos. Pak Adrun adalah kata-kata provokasi. Biarin, gimana saya aja, pusing-pusing amat lu, Drun. Ya, silakan masuk di TikTok. TikTok saya namanya Gus Arya Wali Medsos. Ya, saya buka interaksi di sana kalau mau live bareng, mau ngobrol-ngobrol. Ya, sambil nunggu kita sahur ya, gak apa-apa. Oke, salam NKRI Gus Arya. Ya, oke. Ya, salam NKRI semuanya. Pokoknya pesan saya terakhir dari tadi. Siapapun mendapatkan hak yang sama untuk mendirikan tempat ibadah, jangan takut ada intervensi, intimidasi dari pihak manapun. Ketika itu tujuannya baik untuk mendirikan tempat ibadah, ya. Desak pemerintah kalau memang ada aturan-aturan perda yang merugikan masalah keberagaman beragama, pembangunan tempat ibadah untuk agama, ya. Desak saja pemerintah. Nah, tadi kita sudah sama-sama ya nonton ya. Kami terus juga melayani ya pendirian-pendirian gereja di kampung-kampung, di hutan-hutan, di desa-desa nih ya. Contoh ini ya kami akan tunjukkan ya. Nah, ini Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus. Ini ini KKR hari yang kedua. Pelosok banget di ya. Desa Andeng ya. Kalau nggak salah kecamatannya Tembilang gitu. Terus ini masuknya kabupatennya itu Landak. Nah, ini gelap. Kita jalan. Saya lanjuti ya, Saudara. sampai ke gereja ya. Kecamatan apa? Oh, Singa Temila. Kabupaten Landak. Ya, kita tadi ada orang lagi. Nah, di sini saudara, dari sawah, saudara. Di belakang. Dari Pontianak ini kira-kira 6 jam ya. Nah, di sini masyarakatnya ada juga Muslim, ada Kristen, tapi dirikan masjid bebas, dirikan gereja bebas, kuil apa saja gitu ya. Inilah gerejanya, saudara. Ya, inilah kalau kita punya rasa kebangsaan ya. Nah, ini gerejanya nih, saudara. Sepertinya kalau saya lihat nih lagi tahap pembangunan, tapi saya nggak tahu ya sudah berapa lama pembangunannya ini. Ya, ya. Ini. Nah, kita sudah sampai di sini. Ini lagi saudara. Pembangunan ya, saudara. Nah, kita sudah. Sudah datang. Nah, sorry saudara ya, ini kita lagu-lagu begini ini ya. Ini pelayanan kita ya. Nah, di sana, oke. Kita lanjutin. Oke ya. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Realita ini bisa berubah-ubah. Saya mau kasih tahu ya. Saya katakan ini putih. Oke, saya pergi sebentar ke sana, tiba-tiba datang anjing, dia taruh di sini tai kerbau, saudara. Saya balik lagi, saya lihat udah hitam. Haleluya. Itulah namanya situasi, keadaan, realita bisa berubah-ubah. Tetapi fakta firman Allah tidak bisa berubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Langit boleh berlalu, bumi boleh berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Ya, oke ya. Haleluya. Nah, ini judulnya Pendeta Risi Lubis KKR menggunakan tenda Desa Andeng, Kecamatan Sengatemilah, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ya. Kalau Anda mau cari video aslinya. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semuanya. Ada saudara kami Gus Arya yang juga punya jiwa nasional, dan kami juga tidak akan mengganggu keyakinan orang lain, tempat peribadatan orang lain, dan orang lain pun harusnya tidak mengganggu ketika kami beribadah dan ketika kami bangun gereja. Pemerintah juga jamah supaya jangan membuat undang-undang yang membuat masalah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.